Bapak Ibu dan Saudara, kita lanjut dalam mata kuliah kita Bahasa Ibrani 1. Kita mulai hari ini membahas tentang pelajaran 4. Pelajaran 4 kita belajar tentang suku kata. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan, huruf alef dan he akan menjadi konsonan jika mereka ditempatkan di bagian awal suku kata. Tetapi jika alef ditempatkan di bagian akhir sebuah suku kata dan jika huruf he ditempatkan di bagian akhir sebuah kata, maka huruf alef dan he tersebut menjadi vokal sehingga kehilangan sifat konsonannya. Oleh karena itu huruf alef dan huruf he pada dasarnya tidak pernah digunakan untuk menjadikan sebuah suku kata menjadi suku kata tertutup. Ya, contohnya begini Bapak Ibu dan Saudara. Kata bara, fungsi huruf alef di sini yaitu menjadi vokal. Jadi dia tidak menutup suku kata. Fungsi huruf alef di sini itu dia berfungsi sebagai vokal, bukan konsonan. Kalau konsonan nanti bisa menutup suku kata. Berarti ini nanti disebut suku kata terbuka. Nah terus ini hajtah, huruf he juga berfungsi sebagai vokal. Hajtah, he tidak konsonan, tetapi he adalah vokal. Ya, jadi tah ini bukan suku kata tertutup, tapi suku kata terbuka. Terus lailah, ini tidak dibaca h, tapi a. Lailah, he di sini berfungsi sebagai vokal, bukan konsonan. Terus kata beresit, alef di sini juga berfungsi sebagai vokal, bukan konsonan. Beresit. Ini mulai kita membahas tentang suku kata antara dua huruf ini, huruf alef dan he. Jadi alef kalau di dalam suku kata ini dia tidak berfungsi sebagai konsonan, tapi berfungsi sebagai vokal. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, setiap huruf itu harus diberi vokal seperti ini, kecuali alef dan huruf terakhir ini alef tidak pakai vokal. Huruf terakhir sebagai penutup juga tidak memakai vokal. Ya, seperti itu. Jadi contohnya beresit, huruf alef dan huruf tet tidak memakai vokal. Nah, ini huruf Elohim, huruf mim juga tidak mendapatkan vokal atau tidak ada vokalnya begitu, ya. Jadi setiap konsonan kecuali huruf alef sebagai vokal dan huruf di bagian akhir sebuah kata harus diberi vokal atau sewa. Harusnya semua huruf itu harus terima vokal kecuali huruf terakhir dan huruf alef sebagai vokal. Ya, demikian keterangannya dan kita akan lanjutkan bagian berikutnya. Jadi berikutnya adalah sebuah suku kata harus memiliki hanya satu vokal penuh. Jumlah kata dalam sebuah kata ditentukan berdasarkan jumlah vokal penuh yang terkandung di dalamnya. Jadi kata beresit itu terdiri dari dua suku kata. Ini caranya menentukan beresit. Nah, bere
ini menjadi satu suku kata, sit menjadi satu suku kata. Jadi akhirnya ini berarti dua suku kata. Nah, kalau perhatikan, berit ini hanya memiliki satu suku kata. Elohim berarti ini dari sini. Elohim, dua suku kata. Itu Bapak Ibu dan Saudara cara pembagian suku kata di dalam sebuah kalimat nanti ya. Terdiri ini misalnya beresit itu terdiri dari dua suku kata. Berit itu hanya merupakan satu suku kata. Elohim itu terdiri dari dua suku kata. Berikutnya, sebuah suku kata harus diawali dengan konsonan. Tapi ini ada suatu kasus yang berbeda. Karena apa? Jika diawali dengan vokal surek, namun beberapa ahli mengatakan bahwa surek dalam hal ini mempunyai fungsi ganda, yaitu sebagai konsonan dan sebagai vokal, sebagai waw dan sebagai surek ya. Sebuah suku kata harus diawali dengan konsonan. Cuman ini perhatikan baik-baik. Nah, ini kan vokal. Tadi sudah dijelaskan bahwa setiap suku kata harus memakai awalan yaitu sebuah konsonan. Tetapi dalam kasus uben surek ini, seharusnya ini kan surek itu kan vokal, kan tidak boleh mendahului atau mengawali sebuah suku kata. Namun inilah keistimewaan dari surek. Surek bisa berfungsi ganda. Surek bisa berfungsi sebagai vokal, tetapi surek juga bisa berfungsi sebagai konsonan. Kalau surek sebagai konsonan berarti wow. Kalau surek berfungsi sebagai vokal memang u. Tapi di sini ini istimewa ya. Ini bukan lagi vokal, tapi ini konsonan wow ya. Ini perhatikan baik-baik. Jadi sekali lagi, semua vokal itu harusnya diawali dengan konsonan. Tetapi ini ada keistimewaan. Kenapa ini vokal kok didahului atau vokal kok menjadi yang terdepan? Harusnya ini kan harus konsonan. Iya, di sini vokal surek tidak berfungsi sebagai vokal, tetapi berfungsi sebagai konsonan. Ya, konsonan berarti konsonan wow. Konsonan wow berarti ini tidak nyalahi aturan. Ya, jadi tidak berfungsi sebagai vokal, tapi berfungsi sebagai konsonan. Ini uben tadi saya belum mengasih gages portenya. Ini titik dua ini di sini ada yod, berarti ini menjadi sereyot. Jadi uben. Nih uben tadi belum saya kasih titik sama kasih yod, itu saja. Tapi yang jelas intinya ini di sini ini harusnya ini pakai konsonan, tapi ini pertama kok pakai vokal. Tetapi vokal ini berfungsi sebagai konsonan yaitu wow. Wow. Ini konsonan. Ini vokal. Konsonan wow. Ya, ini tambahan sedikit tentang tadi belum saya beri gages pada bed.
Terus belum saya kasih yod pada sereyot. Ya, terima kasih. Bapak, Ibu, dan saudara, dalam suku kata terdapat dua jenis, yaitu suku kata tertutup dan suku kata terbuka. Suku kata tertutup adalah suku kata yang diakhiri dengan konsonan. Sekali lagi, suku kata tertutup adalah suku kata yang diakhiri dengan konsonan. Sedangkan suku kata terbuka adalah suku kata yang diakhiri dengan vokal. Contohnya, beresit. Kata beresit itu memiliki dua suku kata, bere dan sit. Ya, ini tadi dua suku kata bere. Suku kata bere itu adalah suku kata terbuka. Kenapa suku kata terbuka? Karena suku kata ini, bere ini, diakhiri dengan vokal. Alef di sini berfungsi sebagai vokal. Alef bukan lagi berfungsi konsonan di sini. Jadi bere adalah suku kata terbuka. Kemudian kata sit merupakan suku kata tertutup karena diakhiri dengan konsonan. Di dalam berit tadi, huruf alef itu kehilangan sifat konsonannya sehingga menjadi vokal. Itu Bapak, Ibu, dan saudara tentang penentuan suku kata terbuka atau suku kata tertutup. Jadi ada dua jenis suku kata terbuka dan suku kata tertutup. Kalau suku kata tertutup itu suku kata yang diakhiri dengan konsonan. Tapi kalau suku kata terbuka itu suku kata yang diakhiri dengan vokal. Contoh lagi, hasamayim. Hasamayim itu terdiri dari suku kata ha, sa, ma, yim. Ya, ini pembagiannya begini. Kata hasamayim terdiri dari satu, kata has. Kenapa saya ini kata has? Di sini perhatikan baik-baik, ini ada dages fortenya. Jadi suku kata pertama adalah suku kata has. Kalau ini jadi begini, has, berarti suku kata has ini diakhiri dengan konsonan. Berarti ini, has ini adalah suku kata tertutup. Nah, begini. Lalu sa ini tinggal sa karena S-nya satu diambil di sini, has. Ini sa. Sa berarti menjadi suku kata terbuka. Sa karena sin diakhiri dengan vokal. Sama dengan ma, juga suku kata terbuka. Yim, nah ini yim berarti merupakan suku kata tertutup. Has tertutup, sa terbuka, ma terbuka, yim tertutup. Jadi ini terdiri dari suku kata has, sa, ma, yim. 1, 2, 3, 4. Ini has, sa, ma, yim. Jadi yim ini
Ini tertutup. Ini menganalisanya suku kata terbuka atau tertutup. Jadi H, karena ini sin-nya ada diagas forte, maka suku kata pertama adalah has, baru sa, lalu ma, lalu yim. Has, sa, ma, yim. Ini pembagian suku katanya. Suku kata ini terdiri dari suku kata tertutup, terbuka, terbuka, tertutup. Ya, begitu ya. Jadi sekarang kita udah ngerti caranya seperti itu. Ya, ini tertutup karena ditambah sin, has, terbuka karena ini akhirnya vokal, ini juga terbuka karena ini ada vokalnya, yim, ini ada tertutup karena ini merupakan konsonan. Mem, ini mem ini. Mem, tapi karena letaknya di akhir maka mem berubah seperti ini. Ya, lanjutnya begini. Ya dah. Ya. Kata yaldah ini memiliki dua suku kata. Suku kata pertama adalah za. Ya. Nih. Ini suku kata pertama. Ya. Lalu suku kata kedua adalah ledah. Kenapa ini menjadi suku kata bukan yal? Karena ini ada tanda seperti ini. Masih ingat tanda itu apa? Ini adalah metek. Jadi karena ada metek ini menjadi suku ledah. Jadi bukan yal dah, tapi yal redah. Jadi ini dibaca lengkap sebagai vokal sederhana, yaitu sewa. Ini vokal sederhana karena ini ada tanda ini. Kok action itu? Ya, jadi za itu suku kata terbuka, ledah. Sekarang ledah merupakan suku kata. Bapak Ibu dan saudara perhatikan baik-baik. Ledah ini bukan dibaca ledah, tapi ledah. Kenapa? Huruf H pada akhir kata itu tidak lagi menjadi konsonan, tetapi ini juga menjadi vokal. Maka kata ledah ini H itu merupakan vokal. Jadi za juga kata suku kata terbuka, ledah juga suku kata terbuka. Gitu loh. Ini rada bulet-bulet kayaknya tapi enggak. Tapi ternyata bisa kita analisa. Ya ledah, ya ledah. Jadi za itu satu suku kata, yaitu suku kata terbuka. Ledah itu juga satu kata, suku kata terbuka. Kenapa? Ini juga berfungsi sebagai vokal, tapi vokal sederhana, yaitu sewa, menjadi dibaca le karena ada ini si kecil ini. Ya, si kecil garis itu, yaitu metek. Ini Bapak Ibu dan saudara. Lalu ada lagi suku kata itu wa, yap, til. Ini dibagi menjadi wa. Ini satu suku kata. Ini karena apa? Karena ini ada penggandaan. Jadi wai. Nah, wai. Lalu yang suku kata berikutnya ini bai, berarti suku kata tertutup. Kenapa? Karena bai diakhiri dengan konsonan yod. Berarti bai ini adalah suku kata tertutup. Terus yap,
Ya, ini yap, berarti ini juga suku kata tertutup. Karena apa? Ini tidak dibaca. Kenapa tidak dibaca? Karena tidak ada meteknya. Terus bil. Ya, Y tertutup, yap tertutup, dil juga tertutup. Tiga-tiganya suku di kata Y, yap, dil adalah suku kata semuanya. Ini tertutup, ini tertutup, ini tertutup. Tertutup karena ada Y, yapnya ini bed, ini juga sebagai konsonan karena ini bukan lagi menjadi penuh. Sewanya ini karena tidak ada meteknya jadi tidak dibaca, maka yap, wayap, dil. Nah, demikian penjelasan tentang pembagian suku kata. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara bisa menentukan suku kata ini terdiri dari berapa suku kata. Setiap suku kata itu ada suku kata terbuka, ada suku kata tertutup. Sekali lagi, kalau terbuka itu karena diakhiri dengan vokal, tapi kalau tertutup itu diakhiri dengan konsonan. Kita akan mengenal lebih dalam tentang kamets dan kamet hatub. Ya, kamets dan kamet hatub. Karena dua-duanya ini sama, tapi beda pengucapannya. Kalau kamets itu sama dengan A, kalau kamet hatub sama dengan O. Nah, kapan ini bunyi A, kapan bunyi O. Nah, itu yang kita harus waspadai karena tandanya itu sama. Kamet hatub sama kamet sama kamet hatub itu tandanya sama vokal ini. Tapi bisa berkata A atau bisa berkata O. Nah, mari Bapak Ibu dan Saudara kita perhatikan di mana jika dijumpai suku kata tertutup tidak beraksen dan suku kata tersebut menggunakan vokal ini misalnya dua ini, maka vokal tersebut bukan vokal kames melainkan vokal kames hatub. Saya ulangi, jika dijumpai suku kata tidak beraksen dan suku kata tersebut menggunakan vokal, maka vokal tersebut adalah kamets A. Sekali lagi ya, saya ulangi ya supaya jelas. Jika dijumpai suku kata tertutup tidak beraksen dan suku kata tersebut menggunakan vokal, itu kamet seperti itu, maka vokal tersebut bukan kamets melainkan vokal kamets hatub. Ini dibaca lagi di catatan. Satu contoh dua ini. Mana yang A, mana yang O. Ya, ini kan terdiri dari suku kata. Ini kalau diterjemah gini, terdiri dari Y, ya, kom, berarti 3. Terdiri dari Y. Berarti ini suku tertutup, tapi karena ini sudah jelas peteh, maka ini Y. Lalu ya, kom. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, kata baya ini kalau misalnya tidak tahu kita baca bayakam. Tetapi Bapak Ibu dan Saudara, tadi ini bisa dibaca O kalau ada suku kata tertutup tanpa tanda aksen.
Nah, ini berarti Y, ini berarti sudah jelas ini A. Nah, sekarang yang menjadi masalah dua ini K-match atau ini K-match 1. Nah, sekarang kita buktikan. Tadi diambil sini berarti ini suku katanya adalah ya. Suku kata ya ini adalah terbuka karena ini ada vokal. Ini berarti ini adalah K-match. Berarti sama dengan A. Karena suku katanya adalah suku kata terbuka. Walaupun ini tertutup tapi ini sudah jelas ini. Nah, sekarang suku kata ini misalnya kam. Tetapi ini suku kata ketiga ini adalah suku kata tertutup. Karena apa? Diakhiri konsonan. Nah, karena suku katanya tertutup, maka ini adalah O. Ini A. Nih. Jadi membacanya Y. Ya, kom. Pembagian suku katanya Y, ya, kom. Ya itu terbuka, kom itu suku kata tertutup. Ini wayakom. Ya, seperti itu. Jadi ini penggunaan dari K-match hatub. Ini menjadi K-match hatub, ini tetap menjadi K-match. Itu Bapak Ibu dan Saudara. Nah, berikutnya sekarang ini terdiri dari dua suku kata, yaitu kata Nah, perhatikan, berarti ini apakah ini K-match atau K-match hatub yang mana? Ternyata K-match hatubnya itu adalah ini. Kenapa? Karena head kap ini, karena ini tidak ada tandanya metek, berarti ini adalah menjadi satu bagian satu suku kata. Jadi inilah O, hok, ma. Nah, ini berfungsi sebagai K-match. Kenapa? Ma itu suku kata terbuka. Maka penyebutannya tetap menjadi K-match. A. Ini suku tertutup, maka ini menjadi O, ini tetap A. Nih, jadi hokma. Ini H ini berfungsi sebagai vokal. Ya, ini berfungsi sebagai vokal, bukan berfungsi sebagai konsonan. Jadi ini hok, ini tidak dibaca karena tidak ada metek. Begitu keterangannya tentang hokma. Ini menjadi K-match hatub, ini tetap menjadi K-match hatub karena dalam suku tertutup. Ini suku terbuka. Ya, itu penjelasannya. Bapak Ibu dan Saudara, kita perhatikan ini sama persis. Ya, ini sama persis. Tetapi pembagian suku katanya ini. Bapak Ibu lihat, walaupun ini ada hampir sama, bedanya hanya ada tanda ini, metek. Ini pembagian suku katanya adalah seperti ini. H ke ma.
Berarti kedua-duanya ini adalah kamets. Karena di suku terbuka semua. H, kema. H suku kata terbuka, kema juga suku kata terbuka. Kata kema berarti karena dipengaruhi oleh metek ini. Ya, itu Bapak Ibu dan Saudara penjelasan penggunaan ini kamets atau kamets katup. Jadi Bapak Ibu dan Saudara bisa menentukan ini kamets atau ini kamets katup. Ini rumusnya seperti itu. Kalau dipakai di suku kata tertutup itu kamets katup, tapi kalau di suku kata terbuka itu kamets. Ya, demikian Bapak Ibu dan Saudara penjelasan tentang penggunaan vokal kamets maupun kamets katup. Ini contoh berikutnya. Kata lama. Kenapa saya baca lama? Karena begini, di sini semuanya menjadi kamets. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan, kenapa saya katakan lama? Ini terdiri dari lam dan ma. Lam ini suku tertutup, ini terbuka. Kenapa ini suku kata tertutup kok ini bukan kamets katup? Karena ternyata ada ininya, yaitu ada meteknya, ada actionnya. Jadi kalau ada actionnya berarti kamets, bukan kamets katup. Ma ini bukan suku kata tertutup tapi terbuka karena H di sini bukan berfungsi sebagai konsonan. H di sini berfungsi sebagai vokal. Maka ini suku kata terbuka. Jadi kedua-duanya ini adalah kamets. Ya, ini kamets. Ya. Jadi lam ma. Ini tertutup, tetapi karena ada metek, maka ini tetap kamets. Ini terbuka, maka ini tetap kamets. Ya, mudah-mudahan jelas. Bapak Ibu dan Saudara bisa membedakan apa ini kamets atau itu kamets katup, apa itu A, apa itu O. Ya, ini sudah saya jelaskan seperti itu. Maka Bapak Ibu dan Saudara nanti yang penting Bapak Ibu hafal vokal, hafal konsonan, hafal penggunaannya vokal tadi, dan Bapak Ibu dan Saudara memahami tentang action tadi, maka suatu saat nanti kalau memasuki Ibrani 2, Bapak Ibu sudah bisa nanti bagaimana menganalisa, bagaimana membacanya, bagaimana harus mengartikannya, ini kames atau kamets katup, semuanya. Ini mudah-mudahan dengan penjelasan saya ini Bapak Ibu dan Saudara bisa paham, bisa ngerti sungguh-sungguh bahasa Ibrani walaupun baru tulisannya dan membacanya. Karena arti kata-katanya nanti Bapak Ibu dan Saudara bisa melihat di kamus. Yang penting punya kamus ya. Jangan lupa nanti kalau sudah ini nggak punya kamus, udahlah ini semuanya nggak berguna. Walaupun bisa baca, bisa nulis, tapi kalau nggak bisa artinya, yo pada baik bohong kan gitu. Tapi yang lengkap ya harus bisa ngerti, bisa mengerti huruf, bisa ngerti semua action, tanda-tanda tadi, pembagian suku kata ini terbuka atau tertutup, ini semuanya sudah
ada penjelasannya. Untuk lebih jelasnya nanti Bapak Ibu dan saudara akan bisa melihat di buku ini, di diktat ini. Ya, kita lanjutkan berikutnya. Selanjutnya tentang huruf Gajerel. Huruf Gajerel yaitu huruf tenggorokan terdiri dari alef, he, het, ayin, dan res. Ya. Dan ciri khasnya huruf ini tidak bisa digandakan, tidak mau menerima dages. Jadi tidak ada misalnya alef lalu dikasih titik namanya digandakan, itu tidak ada. Nah, jadi huruf Gajerel atau huruf tenggorokan yang terdiri dari alef, he, het, ayin, dan res ini tidak menerima titik penggandaan, tidak dapat digandakan. Contoh, mi Adam, ini salah. Nah, yang benar adalah me Adam. Mi diperpanjang jadi me Adam. Kenapa Adam? Ini ada tanda action. Oke. Seperti itu penjelasan tentang huruf Gajerel. Dan kita lanjutkan berikutnya. Yang kedua, jika he, het, dan ayin itu diletakkan di akhir kata dan vokal sebelumnya adalah vokal penuh bereksen, maka ketiga huruf Gajerel tersebut cenderung untuk mengambil vokal peteh semu di belakangnya. Contohnya, ini membacanya bukan ruha, tapi ini membacanya ruah. Ini misalnya wakia, ini gabua. Nah, ruah ini terdiri hanya satu suku kata. Jadi ini tidak membentuk suku kata baru. Jadi ruah, karena ini hanya semu, maka ini tetap satu suku kata. Ya, ini penjelasan tentang huruf Gajerel yang kedua. Berikutnya yang ketiga adalah sebagai berikut. Huruf Gajerel cenderung mengambil sewa komposita daripada sewa penuh. Contoh gini, hakam, hakom. Jika dijamakkan harusnya ini hikamin. Tapi karena huruf Gajerel suka kepada sewa komposita, maka jadilah ini sewanya menjadi hakamim. Ya, seperti itu. Jadi sekali lagi, hakom jika dijamakkan harusnya hekamin, tapi yang benar adalah hakamim. Itu saja untuk pelajaran 4 ini, semua sudah selesai. Nanti akan kita lanjutkan dengan pelajaran yang kelima.